ngurus hidup lo sendiri. Karena kalau lo ikut campur masalah orang lain, hidup lo bakal susah. Oke, kembali lagi di channel YouTube Bincang Film bersama saya Johan. Saya Fahri. Dan di episode kali ini kita akan memperbincangkan film Indonesia film superhero Indonesia. Ya. Judulnya Gundala karya Joko Anwar. Film ini bisa teman-teman saksikan di Netflix. Intinya sih sinopsisnya itu dia bercerita tentang siapa sih nama karakternya, gue kok lupa ya. Sancaka. Dia bercerita tentang Sancaka, seorang anak buruh yang harus kehilangan orang tuanya. Terus dia harus belajar hidup sendiri, menjadi gelandangan sampai dia dewasa, kemudian menjadi superhero bernama Gundala. Terus gimana menurut lo filmnya? Iya, pertama kali sih gue tonton film ini berharap vibe-nya kayak Avengers. Yeah. Yang sebenarnya salah banget sih, kayak lo berharap nonton film ini bakal kayak lo nonton Avengers gitu. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya sih kita kalau nonton film superhero datang ke bioskop, keluar dari bioskop tuh rasa puas. Karena nonton film action itu nggak sih yang lo cari. Yeah. Lo masuk ke bioskop, lo keluar, wah gila keren banget, lebih puas gitu loh. Nah tapi nggak kayak gitu nih di film Gundala ini gitu. Kenapa? Nggak pol aja sih. Kurang maksimal lah ya. Kurang maksimal gitu. Nggak dapet ya. Kalau gue sih, menurut gue film ini ada satu kata dalam bahasa Inggris yang bisa menggambarkan film ini secara pas. Convoluted. Convoluted tuh dalam bahasa Indonesia tuh berbelit-belit dan kompleks dalam arti yang negatif ya. Jadi film ini tuh kayak banyak banget sih elemennya gitu yang mau dikasih ke penonton. Iya. Plotnya banyak banget. Kayak kita ada cerita tentang si Gundala mau menghadapi komplotannya si Pengkor. Terus tiba-tiba ada juga kayak adegan ada anak buahnya si Pengkor yang diperankan Aryo Bayu yang dia punya kayak rencana sendiri yang kita nggak tahu tuh sampai akhir. Ternyata sampai akhir nggak ngerti juga itu maksudnya apa gitu. Iya. Kayaknya film ini tuh nggak fokus sih. Mereka tuh mau ceritain siapa. Iya. Kayak mau ceritain Gundalanya, mau ceritain musuhnya. Yang musuh terakhirnya bahkan bukan si Pengkor. Karena dari tengah-tengah film ini karakter Aryo Bayu ini sibuk banget ngurus musuh yang di terakhirnya ini nih. Yang sebenarnya gue suka. Iya. Menurut gue pengenalan terakhirnya tuh epic, tapi jadi nggak fokus. Iya keren sih sebenarnya film ini tuh banyak sebenarnya eksekusinya yang bagus gitu kayak dia memperkenalkan si film yang terakhir itu yang bakal mungkin dihadirkan di sequel bakal jadi musuh besarnya si Gundala di film selanjutnya yaitu Ki Wilawuk apa siapa namanya? Iya. Itu keren gitu dia gimana cara menggambarkan dihidupkan kembalinya yang kepalanya terpisah kan terus disatuin lagi. Gue keren dan banyak sebenarnya di film ini tuh adegan-adegan yang sebenarnya bagus gitu maksudnya kelihatan kalau pembuat film itu kreatif gitu cara menggambarkan kayak penjahatnya menggambarkan konflik gitu bagus sebenarnya cuma ya itu di film ini sepanjang film ini beberapa kali gue menemukan diri gue itu ngantuk gitu Lumayan. karena plotnya subplotnya apalagi itu bikin kita jadi agak off gitu dari inti ceritanya. Gue ngerti sih yang ngebuat film ini ngantuk itu sebenarnya di mana, Jo. Menurut gue di repetisi fighting action yang gitu-gitu aja. Gue nggak dapet nih sebenarnya nih Gundala nih bisa apa sih selain cuman silat. Iya. Kayak yang ditunjukin silat keren. Ini dan sebenarnya nggak masalah kalau misalnya sejalan sama film dan ceritanya, tapi kebanyakan actionnya ini tuh nggak efektif. Kayak nggak nunjukin si Gundala nih kelebihannya apa gitu. Dan cuman emang banyak akrobat silat gitu aja sih. Dan itu di scene pertama seru banget. Scene kedua sama. Scene ketiga sama juga. Scene keempat udah tidur kita. Kayak bahkan kita
nyari keseruan di film ini bukan bukan di fighting sih. fightingnya lagi, di bener-bener kayak di actingnya Iya, actionnya. repetitif. Iya, actionnya kurang sih. Dia ganggu flow filmnya sih. Hmm. Kayak flow filmnya lagi jalan gitu, plotnya lagi jalan terus harus ada adegan berantem tuh kayak ya adegan berantem lagi gitu, dan kelihatan banget dia koreografik berantemnya gitu. Iya. Dan ya aneh sih, kayaknya satu kota itu kayaknya aliran silatnya sama semua. Nah gitu. itu dia. Itu sih. Menurut gue tuh salah satu villain yang keren banget itu yang Mad Dog gitu. Iya. Mad Dog. Nah tapi jadi nggak believable. Semua orang berantemnya kayak dia. Coba khusus nih yang berantem silat itu si Mad Dog aja itu. Pasti keren nih film. Yang sebenarnya kalau emang si Gundala ini ya dia kan superhero, seharusnya cuma punya super power. Terus skill berantemnya tuh yang udah brutal aja, yang kayak cuma asal manjok. Itu jauh lebih believable dibandingkan dia ya diajarin silat sama orang random yang nggak pernah kita ketemuin lagi. Iya. Itu sih yang Siapa ya? siapa sih? Jadi si Sancaka masih kecil, dia ketemu gelandangan lain, anak jalanan lain, terus diajarin silat. Diajarin silat gitu. Dan anak ini juga nggak diceritain lagi. ceritain lagi. Padahal menurut gue karakter yang bisa jadi Ya mungkin nanti kalau di film selanjutnya ya. tapi bahkan nggak dikasih cue gitu loh buat kalau ini bakal karakter yang normal lagi gitu. Ya itu sih emang kalau lu bikin film yang bakal ada sequel tuh kayak lu bisa kayak ngasih excuse gitu sih. Iya. Ya tenang aja, nanti diceritain kok di film selanjutnya. Ya nanti ya. Itu kayak lazy sih sebenarnya. Itu males sih. Males. Menurut gua di film superhero yang bagus itu harus ada disimbangkan dengan super villain yang Paul juga. Nah gua nggak ngerasain super villainnya ini cukup devastating gitu buat lawannya si Gundala ini. Iya. Menurut gua. Kenapa tuh? Karena dia tuh di scene yang dia bunuh anggota DPR muda itu menurut gue udah nunjukin karakternya dia yang serem banget. Tapi nggak ada pembuktiannya. Pembuktiannya gimana? Pembuktian kalau dia itu adalah super villain yang ditakutin semua orang. Pembuktiannya bukan dia membunuh si anggota muda DPR itu. Betul. Dan dia juga banyak kan anak buah yang punya special skill yang unik-unik ini gitu. Tapi nggak ditunjukin di film itu bahwa si Pengkor ini itu lebih kuat daripada yang lain. Jadi sebenarnya gini nih, super villain tuh either lo jenius atau lo kuat banget. Dia nggak ditunjukin jeniusnya tuh tanggung sama kuatnya nggak sama sekali. Iya. Jadi rasanya tuh kayak, padahal menurut gue pas dia bunuh anggota DPR itu udah keren banget. Buat si siapa orang ini menderita di akhirat. Iya. Iya sih, si Pengkor ini nggak punya kekuatan super ya. Iya. Dia nggak punya kekuatan super. Jenius juga nggak digambarin terlalu jenius Itu. ya. Cuma menurut gue sih kalau karakter Pengkor ini udah oke sih, gue ya. Karena dia si penulis ceritanya si Joko Anwar sih udah ngasih justifikasi gitu. Kenapa penjahat-penjahat ini yang punya kekuatan super seperti Gundala ini tunduk dan ngikut sama si Pengkor. Ya karena si Pengkor ini dia baik sama mereka. Mereka menampung mereka. He take them under his wing. Dan makanya mereka penjahat-penjahat ini ngerasa punya hutang budi terhadap si Pengkor. Artinya memang kalau lu bilang super villain tuh harus kalau nggak jenius banget ya kuat banget, bisa juga sih sebenarnya kayak Pengkor ya, itu karismatik banget. Nah kalau menurut gua kekuatan si Pengkor itu dia villain yang karismatik. Gitu. Nggak berasa sih dia itu villain yang super gitu menurut gue, karena dia tuh lebih ya benar karismatik, tapi di dalam dunia kejahatan ini karismatik nggak ngebuat lo jadi
ditakutin, jadi lo di respect gitu. Lo harus emang ada tindakan yang nunjukin kalau oh iya ini orang emang jangan main-main gitu. Ya jadinya nggak believable sih. Kalau gue sih Dapat katanya. Jadi tiap ada adegan si anggota DPR-nya itu bertemu sama Pengkor, gue bisa merasakan ketakutan anggota DPR itu gitu. Bisa merasakan kalau mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain di hadapan Pengkor tuh keras. Kalau gue, bukan karena si Pengkornya kayak jago atau jahat, tapi lo tahu di film itu gue dapat kesan lo tahu kalau misalnya lo macam-macam sama si Pengkor lo pasti mati gitu. Either directly karena Pengkor atau karena anak buahnya. Sama kalau ngomongin itu flow film, yang bikin flow film ini jelek banget karena ada adegan yang menurut gue tuh lebih cocok di film horor. Adegan yang mana? Adegan pas Gundalanya tuh mimpi kalau nggak salah deh. Iya. Terus dia lihat bapaknya tergeletak, terus ada orang di sekitarnya cuma diem doang, terus ada entah apa yang mendekati itu serem banget asli. Itu serem banget. Tapi sebenarnya unsur horor itu yang kelihatan tuh waktu si anggota DPR paling muda itu mau dibunuh sih. Itu horor sih. Iya, itu ngeri sih. Itu emang udah kelihatan kayak settingnya itu kayak lu nonton Conjuring gitu. Iya benar. Yang tiba-tiba kameranya kayak ngikutin si anggota DPR-nya. Lihat kanan, lihat kiri. Ternyata musuhnya di belakang. Nah, itu horor. Itu kelihatan memang Joko Anwar kayaknya sih ininya di situ ya. Iya, karakternya. Jagonya di situ. Forte-nya dia tuh emang di film horor. Iya, bukan di superhero ya. Superhero. Oke, jadi gimana verdict lo terhadap film Gundala? Gundala Putra Petir. Putra Petir bukan sih? Bukan. Gundala doang judulnya. Iya, Gundala doang. Menurut gue film ini bagus sih. Walaupun ada beberapa yang kurang, yang ngebuat gue nggak puas, tapi masih layak ditonton. Masih layak ditonton. Menurut gue gitu ya. Kalau gue susah sih rekomen filmnya. Menurut gue susah sih kalau gue rekomen film ini ya. Menurut gue ya dengan untuk waktu 2 jam lu tuh bisa pilih film lain lah yang lebih bagus menurut. As a movie emang banyak kurangnya sih gitu. Tapi watch it anyways. Gitu. Kalau buat gue sih film ini nggak rekomen sih. Ini split decision ya. Ya, ini split decision sih. Kalau menurut Fahri jadi masih layak ditonton. Kalau menurut gue enggak. Nice try sih. Nice try sih. Mungkin itu sih buat itu juga kasar sih, nice try. Nice try. Enggak ya, tapi emang banyak bagusnya gitu, cuma dalam kesatuan film superhero kurang banget emang. As a movie gitu Kurang. masih banyak kurang. Dan gue nggak terhibur juga sih. Dikit terhiburnya. Gitu deh. Ya udah nutupnya. Ya itu ulasan film Gundala dari channel YouTube Bincang Film. Sampai sini saja. Sampai ketemu di review-review film berikutnya. Ciao.